Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi haflah mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita panjang umur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu eksis melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga adik-adikku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, akan meninggalkan kita beberapa hari lagi. Kita akan masuk bulan Syawal, yaitu yang dinamakan Yaumul Idul Fitri atau hari Lebaran. Hadirin rahimakumullah, di hari Idul Fitri kita suka mendengar, bahkan kita selalu mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Yang lengkapnya itu Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali kepada suci dan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Toh timbul pertanyaan, kenapa Idul Fitri harus didoakan supaya kembali kepada suci? Dikarenakan manusia itu asalnya suci, bersih, tidak punya dosa sedikit pun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi, bahwa setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci, maka tergantung orang tuanya yang menjadikan bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka asalnya manusia itu ada dalam kesucian. Makanya hari Lebaran kita doakan ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, dengan tetangga, minal aidin wal faizin, semoga kembali kepada suci dan menjadi orang yang bahagia. Dikarenakan orang yang berpuasa selama 1 bulan, kita itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas, ridho lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang ke belakang. Maka ketika manusia sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lalu Idul Fitri kita doakan semoga menjadi orang yang kembali kepada suci dan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Namun kita perlu ketahui bahwa ada syarat untuk menjadi
Aidin. Di hari Idul Fitri kita menjadi orang yang benar-benar suci, bersih dari dosa, tidak punya dosa sedikit pun, sebagaimana bayi yang baru lahir. Itu syaratnya ada 4. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bahwa ada 4 syarat supaya kita mendapatkan titel Aidin. Di hari Idul Fitri kita menjadi orang yang benar-benar suci, seperti bayi yang baru lahir. Yang pertama, munibina, harus bertobat kepada Allah. Dikarenakan sebagai manusia maulul khata wa nisyan, terasa atau tidak, disengaja atau tidak, pasti kita pernah melakukan dosa kepada Allah, pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada jalan lain dengan tobat kepada Allah. Dikarenakan tidak semua dosa bisa diganti atau dikifarat dengan puasa. Tapi puasa juga bisa menjadi kifarat kepada dosa-dosa kita. Sebagaimana tadi sabda Rasul, orang yang berpuasa akan diampuni dosanya. Nah, itu yang pertama syarat kita mendapatkan Aidin, berarti kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, dengan wattaqu, dengan takwa. Kalau kita di hari Idul Fitri itu menjadi orang yang aidin, kembali kepada suci, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Kata Rasul, laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atu tazid. Bahwa lebaran itu bukan untuk orang yang mempunyai pakaian baru, punya pakaian baru, baju baru, sandal baru, celana baru. Bukan lebaran itu, tapi lebaran untuk orang yang tambah-tambah taat, orang yang tambah-tambah dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita mah identik kalau mau lebaran itu harus mempunyai baju baru, terutama anak-anak. Tapi kata Rasul bukan begitu. Tapi laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atu tazid. Bertambah-tambah dalam taatnya. Kalau kita waktu bulan Ramadan tadarus, sholat duha, sholat tahajud tidak ketinggalan, maka ketika di luar bulan Ramadan lebih minimal bisa mendawamkan apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan kita pada bulan Ramadan ke bawah kepada bulan-bulan yang lain. Itulah yang termasuk orang aidin. Yang ketiga yaitu aqimus shalah, melaksanakan sholat. Syaratnya supaya kita mendapatkan aidin, kita harus menegakkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Karena kan apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari kejelekan dan kemungkaran. Makanya sholat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, wajib diqodho pada waktu-waktu yang akan datang. Yang terakhir, syarat untuk kita mendapatkan minal aidin, ya di yaumil idul fitri, pada hari lebaran itu, yaitu wala takunu minal musyrikin. Jangan musyrik kepada Allah. Musyrik dalam artian kita menyekutukan Allah, mempunyai kepercayaan selain kepada Allah, itu hukumnya musyrik. Berarti kalau orang yang sudah mempunyai kepercayaan selain Allah, maka dia termasuk keluar dari agama Islam, musyrik, wajib bersyahadat lagi. Sekian dan demikian syarat untuk mendapatkan titel aidin nanti yaumil idul fitri. Dan juga ada syarat untuk mendapatkan kita menjadi
orang faizin, bahagia dunia dan akhirat, itu juga ada syaratnya supaya kita benar-benar di waktu Idul Fitri itu masuk kepada doa minal aidin wal faizin. Ini baru syarat untuk mendapatkan titel aidin. Faizinnya belum. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.